اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, Mushola Firdaus yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian kita, marilah terlebih dahulu kita hadiahkan, kita kirimkan hadiah ini buat muallif kitab Bulughul Maram di Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan syarah kitab Bulughul Maram di Syekh Muhammad Muhajirin, dan juga kepada guru-guru kita, orang tua kita, nenek kakek kita yang telah mendahului kita semua. Mudah-mudahan mereka mendapatkan cucuran maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan kekhilafannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kubur-kubur mereka semua dijadikan suatu raudhah min riyadhil jannah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa an Salman radhiyallahu anhu qala. Dari Salman radhiyallahu anhu berkata, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Salman, Rasul melarang kami apa yang dilarang oleh Nabi, an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw baulin, bahwa kami menghadap kiblat ketika BAB dan ketika buang air kecil. Pak, Bapak, bukan Ibu. Ya sekarang saya panggil Bu. Nabi ngelarang kita ketika kita BAB kagak boleh ngadep kiblat, Bu. Bu, kagak boleh ngadep kiblat ketika kita BAB dan BAK, benar itu. BAB buang air besar, BAK buang air kecil. Gak boleh ngadep kiblat, gak boleh ngadep kiblat. Di kamar mandi kita ngadep kiblat atau ngadep mana nih? Enggak. Tapi yang dilarang sama Nabi ngadep kiblat itu kondisinya kalau lagi di lapangan, Pak. Bu. Ntar saya suruh gantian nih ngomongnya ya. Saya ngomong, dia ngomong juga. Itu yang dilarang Nabi, kita BAK dengan BAB kalau ngadep kiblat kondisinya nggak ada penghalang, kondisinya nggak ada penutupnya. Kalau di lapangan kan lebar kebuka semua, nggak boleh tuh. Kalau di kamar mandi kita sekalipun ngadep kiblat karena ada temboknya, jadi boleh apa enggak? Boleh, aman jadinya. Satu, larangan Nabi. Yang kedua, larangan Nabi an nastanjia bil yamini. Nabi melarang kita istinja pakai tangan kanan. Istinja atau istinja? Apa artinya? Cebok. Udah hafal kayaknya belajar hadis ini. Gak boleh cebok pakai tangan. Andai kata dia kagak punya tangan kiri, berarti dia pakai tangan itu mah uzur, karena kagak ada tangan kiri. Gak boleh, Pak, istinja pakai tangan kanan, harus tangan kiri. Yang ketiga, au nastanjia bi aqalla min salasati ahjarin. Nabi ngelarang kita istinja kurang dari 3 batu.
kurang dari 3 batu. Berarti batunya harus ada 3. Lah kurang dari 3 berarti harus ada 3. Minim banget 3. Lebih boleh, cuman yang ganjil. Yang contoh kita istinja cebok air kagak ada, adanya batu. Kumpulin batu berapa? 3. 1 boleh nggak? Hadisnya ngomongnya 3 berarti kagak boleh kurang dari 3. Lebih dari 3 boleh? Ledes. Benar kan? Ya boleh, cuman kalau AP3 kagak bersih juga lah Bu, kebangetan. Atau satu batu memiliki 3 sisi. Satu batu memiliki 3 sisi. Nah, yang penting kan 3. Atau benar-benar 3 batu. Dan batunya itu harus seret. Kasar sama seret beda Pak. Benar apa enggak? Kalau kasar benar ledes itu benar. Kalau seret itu bisa mencongkel zat najis yang keluar dari kemaluan, itu bisa kecongkel. Maka batunya pun bukan kayak batu kerikil. Bukan model kayak batu ini nih, batu akik. Batu akik kan licin ini. Nah, batu akik licin kagak boleh itu. Kenapa? Kagak qali'an lin najasa, nggak bisa mencabut najis. Yang ada malah apa? Melebar kemana-mana. Tuh Nabi ngelarang tuh, nggak boleh kurang dari 3 batu. Lebih boleh, cuman lebihnya harus yang 3, 5, 7, 9, 11. Cuman kalau anak bilang kalau apa udah 3 mah itu udah kebangetan. Iya benar, udah banyak banget. 3 kalau aneh kata udah bersih ya udah, jangan pakai ditambah. Tuh berapa larangan Nabi tadi? Pertama nggak boleh BA kamadul kiblat, nggak boleh istinja cebok pakai tangan kanan, nggak boleh istinja cebok kurang dari 3 batu. Nih yang keempat larangan Nabi, an-nastanjiyah biroji' au azmin. Kagak boleh kita cebok pakai kotoran kering. Roji kotoran kering. Kalau kiai saya dulu ngertiin tai kering. Azmin itu atau tulang. Saya dulu waktu kecil lagi nyari batu apung ceritanya sama teman-teman. Kalau batu apung kan dulu saya waktu kecil keren banget, kok batu bisa ngapung. Biasanya kalau direndemin ke air itu batu tenggelam. Kita lagi nyari, emang ketemu percis banget batu Pak. Saya ceburin tuh ke air, ngapung. Saya bilang sama teman-teman, nih, ana dapat batu ngapung. Pas seiring beberapa detik, hitungan detik bukan menit, cair. Dan ternyata ana pegang tai kucing kering. Bukan batu ngapung, tai kucing kering. Kagak boleh tuh. Masa menghilangkan najis pakai najis? Ya kagak bisa. Ngilangin najis pakai kagak bisa. Au azmin atau tulang. Jangan Bu. Kita tulang itu makanan setan itu. Makanya sekarang itu manusia delitnya luar biasa. Apa sih itu kalau ayam di presto atau di apa tuh? Ikan. Kalau tulangnya kagak ada di apa namanya? Presto ya. Buatan pelit manusia. Itu tulang makanan setan. Makin buat diempukin juga lah, kita makan lah, enak banget. Jadi itu setan makan apa coba? Kan kesian. Lah makanya Nabi SAW melarang jangan pakai cebok, pakai makanan setan. Kalau makanan setan aja kita mesti memuliakan, bagaimana makanan manusia? Jadi kalau ada pertanyaan, boleh nggak istinja pakai roti? Jangankan roti, tulang aja kagak boleh. Tulang makanan siapa? Makanan? Setan. Ada dia nih, yang mana setannya? Kagak boleh. Lah begitu juga kalau makanan manusia, roti, apalagi tuh. Ya apa aja dah. Yang penting makanan manusia dilarang oleh Nabi SAW. Rawahu Muslimun.
Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, yang di sini ada yang mau ditanya, Pak. Kalau pakai tisu di mana? Nah, ini dia. Apa hukum cebok pakai tisu? Tisu basah atau tisu kering, Bu? Ini ada bedanya, Bu, soalnya. Kalau tisu yang di hadapan saya nih, kelihatan nggak? Enggak. Itu tisu kering ini namanya nih. Justru tisu kering yang dibolehkan. Kalau tisu basah jangan. Kenapa alasannya? Karena tisu basah itu udah tercampur zat. Udah tercampur zat yang bisa bikin jadi wangi, yang bisa bikin jadi hilang, benar-benar itu hilang. Cuman kalau dalam perspektif fikih tetap itu belum membersihkan. Justru pakai tisu kering. Nanti habis tisu kering baru tisu. Jangan tisu basah dulu baru tisu kering dulu baru boleh, Bu, pakai tisu. Pakai baju juga boleh. Asal baju ibu dan baju orang ya. Nah, kalau ini kan larangan Nabi BAB sama BAK ngadep kiblat. Bagaimana kalau ngadep belakangin kiblat? Kalau tadi ngadep kiblat, ini belakangin, sama Pak. Ngadep kiblat kagak boleh, belakangin kitab kagak boleh. Nah, sekarang Anda kiblat mana kiblat? Soalnya nih, ini namanya kiblat. Berarti kalau yang kiblat ini depan. Belakang mana belakang? Sono ribet banget ngomongnya sono. Ini namanya belakang, ini namanya depan. Ketika kondisi kita ada di lapangan, ingat nih, garis bawahi kondisinya di lapangan. Lah, dia kongkok. Kondisinya di lapangan, kenapa nggak ada alang-alang antara depan, belakang, kiri, kanan? Maka kita ketika BAK dengan BAB nggak boleh ngadep kiblat, nggak boleh belakangin kiblat. Berarti anggaplah gampangnya, ini depan, di sana belakang, berarti bolehnya apa? Ke kiri dan begitu Pak Bu. Nah, itu kondisinya kalau memang nggak ada penghalang depan, belakang, kiri, kanan. Kalau di sini nih al-makan al-mu'adda li qada'il hajah. Ada tempat yang disiapkan untuk BAK dengan BAB, dan tempat ini tempat berarti ada penghalangnya. Boleh kita madep kiblat boleh, belakangin kiblat. Paham Pak Bu? Baik. Ada lagi yang mau ditanya? Ustaz, kalau kita darurat jalan ya, terus digosokin ke pohon atau pakai daun? Digosokin ke pohon. Bu, digosokin ke pohon. Kalau laki-laki masih kebayang dikit dah. Kalau perempuan bagaimana itu? Ledes. Baik, bagaimana istinja pakai daun atau digosokin? Boleh apa kagak? Boleh. Boleh. Nggak jadi masalah. Yang penting syarat dari istinja cebok itu salah satunya bisa ngangkat apa? Kotoran najis itu. Nggak mesti pakai nggak mesti pakai batu, cuman Abdul emang pakai batu. Andai kata ada pohonnya pakai. Tapi kalau pakai buahnya jangan Pak. Apalagi buah duren. Asal mana ya? Jangan pakai duren, kagak boleh. Kenapa? Karena duren itu makan daunnya aja kagak apa-apa. Kedua, Bu, andai kata pakai daun, tapi ibu BAK dengan BAB-nya jangan di bawah pohon. Apalagi itu di bawah pohon tempat kongkok, tempat ngadem. Kenapa? Ibu bapak bisa disumpahin berkelanjut sama beberapa orang. Orang lagi panas, kenter, capek, mau istirahat, emang tempat itu adem banget, enak banget, lagi duduk lah, kena BAK bapak. Pasti dia ngomong, siapa sih yang kencing? Gua sumpahin, bengkak satu. Nanti yang kedua datang lagi, nyumpahin lagi, biar gede dua aja. Nah kita ntar dikabul, udah bengkak gede, berdoa sama Allah, ya Allah biar gede, hilangin bengkaknya, begitu lagi. Nah maka daripada itu boleh pakai daun, tapi tidak boleh di bawah pohon yang pohon itu
tempat naungan. Kecuali ada kecualinya nih Bu, Pak. Andai kata ada tempat tongkrongan yang tempat tongkrongannya adem cuma dibuat maksiat, itu Pak BAB-in bareng-bareng kagak apa-apa. Malah justru itu dibolehkan. Kenapa? Supaya pada kabur orang-orang maksiat di tempat itu. Bapak kencingin tiap malam nggak apa-apa itu Pak? Nggak apa-apa itu. Kenapa? Karena itu tempat maksiat, dijadikan tempat maksiat boleh. Jadi bawa kotoran kebo, kambing, kucing, taruh di situ semua. Jadi orang itu nggak ada yang maksiat lagi di tempat itu. Nggak, itu nggak masuk di laknat. Kenapa? Dibolehkan itu mah. Baik, ada lagi? Kalau kontrakan buat kumpul Kebo, Ustaz. Misalkan kontrakan buat kumpul kebo, itu muat itu kebo masuk. Baru sebilang datang Ustaz Hasan. Ini ada Ustaz Hasan juga. Tadi kagak boleh isinya pakai durian Ustaz. Iya. Bisa ketusuk. Andai kata ada kontrakan yang dijadikan tempat kumpul kebo, itu yang dosa pertama kali yang punya kontrakan. Saya bukan nakut-nakutin ini, emang nakutin beneran. Kenapa orang yang punya kontrakan itu dosa? Karena dia mensponsori orang berbuat maksiat di kontrakannya. Coba nih kata dilarang, kagak mungkin dia kumpul kebo di kontrak. Satu. Kedua, andai kata ibu kontrakan atau bapak kontrakan nggak tahu, taunya di pertengahan, ya sudah, kalau bisa diusir. Kalaupun dia berhenti berbuat maksiat, baru nggak usah diusir. Tapi kalau terus usir, kenapa? Ibu bapak walaupun kagak melakukannya, tetap itu dosa akan ngalir terus Pak. Kenapa? Karena kita menyediakan dia untuk maksiat. Model begitu kalau dia masih kagak mau keluar dari rumah juga, boleh tuh Pak. Kita bikin kagak nyaman, boleh. Contoh kayak tadi, kalau tadi kan di bawah naungan kita BAK-in sama BAB-in, nah itu sama boleh kalau bapak berani. Kenapa? Supaya orang-orang itu tidak betah. Kalau udah nggak betah kan aman. Lagi pula Pak Bu, kalau di kampung kita ada orang yang maksiat, tegur apa? Jangan diantepin aja. Nanti kalau azab turun kan bukan dia dulu yang kena, kita kena imbasnya. Kalau dia makan durian ya. Kayak saya contoh ini mah. Contoh. Dia makan durian, kena durinya, wajar orang dia yang makan. Bener apa kagak? Lah kalau dia yang makan kita kena duriannya, malah kagak dibagi. Nah itu kan kagak acik model begitu, bener enggak? Dia melakukan maksiat, yang kena azab, kena murka Allah cuma dia. Gak apa-apa, enak. Lah kalau dia berbuat maksiat ketika gempa, emang cuma rumah dia doang yang goyang? Lah kan kagak, sekampung pisangan doyan, bener kagak Bu? Lah kalau udah goyang itu, yang soleh, yang rajin ngaji kayak emak-emak, kayak ibu-ibu, kayak bapak-bapak, lah kan ini orang-orang baik semua, kena imbasnya Pak. Gara-gara siapa? Satu orang yang berbuat maksiat diantepin aja. Lah kalau gempa izin dulu sama orang-orang soleh kayak bapak mah enak. Bapak, ibu, ada mau gempa ini ntar jam 8, ayo mikir bentar, gak enak. Kita bisa siap-siap kabur, bener gak? Nah masalahnya kalau udah gempa kan kena semua, gara-gara satu orang berbuat. Nah makanya pesan Nabi, man ra'a minkumul munkar, kalau kita melihat kemunkaran, falyughayyir biyadihi. Ayo kita tegur dengan kita punya kuasa. Kagak berani Ustaz, dia banyak banget. Ya udah bantuan sama RT. Lah RT juga komplotan dia. Nah RW orang kata sama, susah dah. Yang kedua, andai kata nggak ada kuasa kita, ya udah. Kedua, pakai apa? Nih, bil lisan, pakai dakwah. Kita nasihatin orang banyak. Dakwah juga nggak bisa. Udah terakhir dah. Udah paling harga mati ini udah. Pakai apa? Doain. Ini maka ada orang maksiat, kita penonton tetap. Wah, ngelakuin maksiat nih, jangan pakai ketinggalan live streaming, kita nonton juga, jangan begitu. Itu kena juga imbasnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lagi ada lagi Bapak Ibu. Itu kalau buat kurang batu yang pindah tuh ada batasannya. Ada batasannya Pak. Jadi kalau batu untuk kita cebok istinja ada batasannya, minimal berapa?
3. Maksimal enggak terbatas tapi ganjil. Berarti itu besarnya Apa batu batas gitu. Waduh, gede banget kan? Batunya itu ukuran kecil sedang aja. Di dalam hadis Nabi memang nggak dijelaskan ukurannya. Cuma itu apa syarat dari batu itu bisa cabut zat najisnya. Ukurannya nggak terlalu gede, nggak terlalu lo kalau pakai batu bata kok mah, apalagi batu bata ya kegedean bu itu mah. Lagi buat kalau ibu-ibu bagaimana coba? Ribet. Ya kalau bapak-bapak kali enak. Jadi jangan terlalu gede, jangan terlalu. Untuk ukurannya memang nggak dijelasin berapa panjang lebarnya, enggak. Baik, ada lagi? Ada lagi bu? Pak? Nggak ada? Ya. Walis sab'ati min hadisi Abi Ayyub radhiyallahu an, dari Imam 7. Imam 7 tahu nggak bu? Pak? Enggak ya? Perasaan sih udah waktu itu awal-awal kita berjumpa sih udah kasih tahu tuh Imam 7. Lupa ya? Gak apa-apa Pak, manusia. Kalau Bapak nggak lupa, saya kira ntar Bapak malaikat lagi. Imam 7 itu Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Ayo ulangin. Imam 7 itu tadi Pak, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Dan gak apa-apa kalau nggak hafal juga, yang penting udah pernah dengar itu imam tuh. Kata Imam 7 nih dari Imam yang 7 ini min hadisi Abi Ayyub, dari hadis Abi Ayyub. Apa hadisnya? La tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha bi ghaitin wala bauli. Janganlah kalian menghadap kiblat ketika BAB dan juga jangan membelakangi kiblat ketika BAK. Kalau tadi kan hadisnya yang pertama disebut gak membelakangi kiblat. Dah. Iya. Gak disebut kan tadi yang dilarang ngadep kiblat. Belakangan kiblat disebut gak tadi? Enggak. Nah ini hadis Abi Ayyub disebut depan kagak, belakang ketika BAB dengan BAK. Walakin akan tetapi syarriku au gharribu, ngadep apa timur lah atau ngadep barat lah. Nah ini hadis nggak ngepas kalau kita terapin di kampung Pisangan. Sekarang kiblatnya kita madep kemana? Ke barat ya. Iya ke barat. Ke barat. Ini kata Nabi, janganlah ngadep kiblat, jangan belakangi kiblat, akan tetapi ke timur dan ke barat. Lah kan kiblat kita adanya di barat. Ya berarti ngadep kiblat kalau begitu. Nah ini Pak, hadis jangan ditelan mentah. Apa juga mentah kalau ditelan dimakan enak apa kagak? Kagak enak, mesti kudu mateng. Nah ini hadis mentah masih Pak. Kita perlu perkataan ulama untuk membantu menawarkan pemahaman apa ini maksud dengan hadis Nabi ini. Nabi nyuruh kita jangan ngadep kiblat, sementara Nabi nyuruh kita madep barat lah. Lah baratnya kita adalah kiblat. Berarti kalau kita ngadep barat, berarti kita ngadep. Lah berarti masuk kategori ini hadis. Ternyata ini hadis Nabi SAW ini ngomongnya ketika lagi di Madinah. Madinah sama kita kampung Pisangan ngadep kiblatnya kan beda, benar apa kagak? Nah, ketika beda, maka kita terapin di Indonesia khususnya di sini dah, di kampung Pisangan. Kiblat kita kemana arahnya? Barat. Kalau depan itu barat, berarti belakangnya apa namanya? Nah timur, barat timur kagak boleh, berarti yang boleh selatan dengan utara, berarti selatan ke utara lah ketika BAB dan ketika buang air kecil, buang air besar. Sama wahalnya nih, ayo dah kita lihat ini, ada doa di tahun 2020 kalau nggak salah itu yang musim hujan. Itu awal tahun 2 kali Pak, awal tahun 2 kali 2020 sama 2021 kalau nggak salah dah. Yang hujan itu di awal tahun banjir, ingat apa enggak? Itu banyak banget yang bikin status minta hujan berhenti, minta hujan dipinggirin. Apa doa itu?
Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wazirab wa butunil awliya wa manabiti syajarah birahmatika ya arhamar rahimin. Coba dah teliti itu bacaan doa Nabi. Nabi doa kayak gitu lagi kondisinya di Madinah. Kalau di Indonesia khususnya kita nih pakai doa itu lah banjir. Makanya kemarin kita surut-surut orang minta doanya begitu. Coba ya kita artiin pelan-pelan. Allahumma hawalaina, ya Allah turunkan hujan di sekeliling kami, jadi bukan di kami. Wala alaina, dan bukan di atas kami. Turunin tuh hujan ya Allah di daratan tinggi, di dataran tinggi. Sekarang kita dataran tinggi kita mana? Bogor. Ayo dah. Hujan diturunin di Bogor. Itu dataran tinggi kita. Kalau ada kata di sana banjir, kelep kagak di Jakarta. Nah iya makanya doanya jangan begitu. Lah pantesan kemarin kita kelar-kelar banjir orang doanya begitu. Mestinya bagaimana? Rubah Pak. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal bihar. Ya Allah turunin ke laut aman. Lah itu Nabi doanya begitu. Ustaz kagak dirubah. Kondisi Nabi lagi di Madinah Bang. Nah kalau di Madinah depan belakang kiri kanan dataran tingginya masih pohon-pohonan. Nah pantas doanya supaya kesana semua. Jadi kagak hujan penduduk Madinah, kagak banjir. Nah kalau diterapin di kita kan kagak lepas itu doa. Dataran tinggi kita mana pun puncak Bogor ya. Lah kalau di sono banjir lah berarti Jakarta Bekasi. Lah jadi danau-danauan. Nah maka daripada itu kita perlu ya namanya komentar ulama dalam memahami hadis. Nah termasuk ini tadi tuh kencing kagak boleh ngadep kiblat, tapi nyuruhnya Nabi ngadep ke barat. Dan sedangkan barat kita adalah kiblat kita, maka disesuaikan. Kita kalau barat ke sana timur berarti yang boleh selatan dan utara. Baik yang di sini ada yang mau ditanya lagi, Ibu, Bapak, silakan. Ada? Ada Bu? Gak ada. Paham apa dengan ngantuk Bu? Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kata Nabi, man atal ghaita falyastatir, rawahu Abu Dawud. Siapa orang yang BAB, maka hendaklah dia tutupin. Jadi kalau kita BAB harus tutupin, jangan diumbar Bu. Emang saya mau lihat. Jangan sampai dibuka, harus ditutup. Perintah ditutupin ini perintah wajib. Andai kata tidak menutupin dan orang lain itu melihat, dosa. Dosa. Makanya zaman dulu itu ketika pengen BAB turun Pak ke tempat paling rendah supaya nggak terlihat orang. Kalau kita kan kagak jor-joran. Apalagi kalau mohon maaf orang-orang yang kalau narik angkot, becak dan sebagainya, ya penting di situ aja udah. Ada orang lewat kelihatan dia lagi kencing. Ya kadang kita suka usil juga sih, ada orang kencing dilihatin aja. Padahal kan sama bentuknya sama warnanya ya. Buatnya juga sama, itu juga. Kepo banget kitanya juga. Enggak boleh Bu. La'anallahu subhanahu wa ta'ala an-nadhir wal manzur. Allah akan melaknat orang yang suka ngintip sama orang yang diintip. Yang ngintip dilaknat Allah, yang diintip juga dilaknat Allah. Lah kan dia diintip Ustaz, kenapa dilaknat? Lah kenapa? Karena dia tidak menutupi, ada potensi diintip. Nah yang ngintip ya emang udah kerjaannya ini tukang ngintip, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wajib menutup aurat kayak gitu. Baik, ada yang mau ditanya yang di sini? Ada tidak? Batasan aurat yang tertutup. Batasan aurat yang tertutup. Kalau buang air besar kan beda lagi. Batasannya apakah pakai baju? Oh baik. Kalau untuk kita pribadi Bu, Pak, di dalam kamar mandi karena nggak ada yang melihat,
nggak boleh kita buka semuanya. Nggak mesti ditutup karena kondisinya lagi mandi. Masa bapak mandi pakai baju sama pakai gamis kan agak. Ibu kalian pakai mukena lah kan kagak ya. Nanti kita akan masuk pembahasan Kitabul Janaiz. Ada salah satu ketika memandikan mayit itu menurut Imam Syafi'i dipakein baju. Cuman bajunya tipis supaya auratnya tidak terlihat. Nah itu karena kondisinya dimandiin. Nah kalau kondisinya mandi sendiri kita buka apa kagak? Lah buka semuanya. Jadi untuk batasannya ya nggak ada. Andai kata mau pakai juga boleh, silakan. Sampai mana? Ya sampai atas saja, sampai atas pusar, bawahnya boleh kebuka. Kalau dia BAK dengan BAB, lah ribet juga kalau dia ketutup semua. Bagaimana BAB dan BAK-nya? Bolongin. Nah itu salah satu. Jadi nggak ada batasan kalau di dalam kamar mandi sendiri. Gimana? Ada lagi? Baik. Bagaimana doanya habis masuk kamar mandi, Bu? Kalau masuk kamar mandi doanya gimana? Allahumma barik lana fima razaqtana. Dari tadi ini keingetan makan mulu. Makan durian ini satunya. Saya tadi cuma nyebut pertama, ini diulang-ulang lagi Ustaz Hasan, kode berarti. Baik. Kalau kita masuk kamar mandi doanya Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau keluar dari kamar mandi alhamdulillahirabbil alamin. Nih, wa anha radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana sering kali idza kharaja minal ghaid, apabila keluar atau selesai dari BAB, faqala, maka Nabi mengucapkan doa ghufranaka. Cukup. Wah, masya Allah langsung hafal. Itu doanya Bu, ghufran. Udah cukup segitu doang. Jadi kalau kita habis BAB sama BAK juga boleh nih kita baca doa. Itu disunnahkan baca doa ghufranaka, artinya semoga engkau mengampuniku. Ghufranaka. Nah, ini syaratnya kalau kita udah bersih Bu dari najis. Artinya udah cek. Kalau belum cek ibu keluar, lah jangan lagi baca doa ini. Lagi pula kalau belum bersih dia keluar bagaimana ceritanya? Dia belum bersih keluar, jangan bacanya terang-terangan, jangan ghufranaka. Bacanya dalam hati. Nah, bacanya dalam hati. Nah kayak gitu. Kedengaran enggak? Iya, orang dalam hati. Tapi di sini ada di doanya nih. Itu cuma simpel segitu doang, ghufranaka. Di sini ada sebagai riwayat ditambahin doanya begini. Alhamdulillahillazi adhaba anni al-azza wa afani. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Itu doanya Bu. Apa enggak? Panjangan ya udah ghufranaka. Emang kita kalau dikasih pilihan yang lengkap maunya yang simpel. Ini udah simpel kagak diamalin juga. Panjang berat, simpel kagak. Yaudah yang simpel aja ya, ghufran. Nah, ada lagi yang mau ditanya? Kalau dalam keadaan istilahnya apa, bocor gitu kan, bolak-balik ke kamar mandi, apakah itu diwajibkan juga? Oh iya, bagaimana kalau bahasa Bapak moncor? Iya, diare bolak-balik. Apakah disunahkan? Tetap disunahkan. Setiap mau masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pak Ustaz, saya udah kebelat, langsung saya dobrak aja pintunya. Jangan gitu juga, pelan-pelan. Kita kan tahu Pak, dia mau keluar apa kagak, bener apa kagak? Kira-kira pengen keluar, kita kan kagak harus pas banget pengen keluar banget baru masuk. Dia belum keluar kita udah mah. Nah kayak gitu disunahin, tetap disunah. Kalau andai kata kita udah kebelet banget belum sempat baca dalam kamar mandi. Cuman
Dalam nggak usah teriak-teriakan Allahumma inni a'udzubika, jangan, pelan-pelan aja dalam hak. Begitu juga keluarnya ghufronaka. Tujuannya apa sih Pak? Bu, di kamar mandi itu banyak setannya Bu. Coba dah lihat, ada kagak setannya? Ya nggak kelihatan. Ntar pas buat pulang, pas suaminya lagi di kamar mandi, pas dibuka, wah ini setannya. Setan emang punya tempat yang banyak disenangi Bu. Salah satunya pertama kamar mandi. Makanya kita disuruh baca doa biar tuh setan kagak nempel di kita. Kedua, buat nih yang jomblo nih belum pada nikah, pikirannya biar kagak kotor. Udah kalau lama-lama di kamar mandi belum nikah, wah kotor itu pikiran. Bener gak Pak? Wah yang mana nanti ngomong berdua? Berarti pengalaman banget ya. Itu tujuannya, keluar dari situ pun biar pikiran kita bersih, baca doa. Kita itu dari melek sampai tidur pun semuanya ada doanya, cuman aja kita kagak hafal. Coba doa mau tidur bagaimana? Doa mau tidur, Allahumma inni a'udzubika, itu masuk kamar mandi lagi berarti. Hah? Ini kayaknya kalau pakai doa kayaknya ya masuk tidur ini. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Emang kudu dipencet dulu kayaknya ini baru apa. Nah itu kalau kita pengen tidur melek, doanya apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Lama-lama saya buka TK juga di sini. Itu dari melek sampai kita tidur lagi itu doanya, bener gak ya? Nah kita pengen jalan, doanya apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Dari kita melek sampai kita tidur nggak ada doanya Bu, ada doanya semua. Makanya ini dalam kitab Iya, setan ini pernah komplain, setan sama setan kongko di berdua ini, cuman yang satu gemuk, yang satu kurus. Yang satu gemuk, yang satu beda Bu, kuru bukan kurus. Kalau kuru lebih parah dari kurus. Nah yang kuru ngomong sama yang gemuk, Tan, setan ini namanya. Ente kok badan gemuk banget? Saya nempelnya di orang kafir Tan. Lah emang ngapa? Orang kafir ngapa-ngapain gak pakai doa? Lah saya recokin. Masuk kamar mandi nggak doa, keluar kamar mandi nggak doa, makan nggak doa, kelar makan nggak doa. Apa dia tidur sama bini nggak doa? Lah saya ngikut. Setan, gemuk badannya. Nah kalau ente ngapa kurung itu Tan? Nempelnya udah orang muslim. Lah emang apa? Muslim kapan-kapan ngapain juga pakai doa. Makan doa, kelar makan doa. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, apa tidur sama bininya? Doa. Kapan saya ngerocokinnya? Makanya badannya kuru, bukan kurus. Nah makanya tuh ada hikmahnya supaya kita kagak direcokin sama setan, baca doa. Termasuk sama bini kita, baca. Kalau apa lupa, lah direcokin sama setan. Makanya keluar anak namanya Junaidi, perpaduan jin dengan medi. Karena kan pakai doa. Doa penting Pak Bu, jangan dianggap remeh. Udah nanggung. Kalau kata kita lupa baca doanya, saking gergetan yang lupa. Itu kita ingatnya kapan Bu? Habis kelar baca doa, nggak jadi masalah. Ini saking lapar kita lupa baca doa, udah atok. Ya Allah. Lupa baca doa, lah baca Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Begitu. Lah sama. Andai kata udah gerget banget suami ibu, lupa baca doanya. Udah kelar, ya Allah lupa baca doa, baca doa. Enggak ulang lagi. Kaki ulang lagi. Itu ronde kedua. Ya. Nah itu baca doa. Doanya gimana? Ya udah doa tidur. Bukan tidur semata-mata tidur, doa hubungan punya. Udah hafal kan Pak? Saya udah lupa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Itu doanya.
Jangan dipakai dulu Bang Rahman. Ntar. Baik, ada lagi? Ada lagi Bu yang mau ditanya? Nggak ada. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ghaib. Nabi ingin BAB. Nabi ingin buang air besar. Fa amaroni an atiyahu bisalasati ajarin. Nabi nyuruh Ibnu Mas'ud bawa 3 batu. Nabi pengen BAB, nyuruh sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, tolong dong ambilin 3 batu, cariin. Dicariin sama Ibnu Mas'ud. Fawajatu hajaraini. Ibnu Mas'ud cuma dapat 2 batu. Disuruhnya dapatnya walam ajid salisan. Saya tidak mendapetin yang ketiga, cuma 2. Nah, fa'ataitu bi rausah. Lalu Ibnu Mas'ud dapat itu rausah, tai kering. Tai kering. Emang tai kering artinya Bu, dia ambil sama Ibnu Mas'ud. Ya modelnya kayak batu, cuman dia kering. Ya kan? Sama nggak batu. Kayak tadi saya kayak kucing kering. Saya kira batu napung. Akhirnya dikasih. Fa'atetu bi rausat. Aku kasih Nabi pakai tai kering yang ketiganya. Fa'akhadahuma, Nabi ambil 2 tuh batu, wa alqarasata, Nabi lemparin tai kering. Langsung Nabi ngomong sama Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, wa qala hadza riksun." Kata Nabi, "Ya Ibnu Mas'ud, yang ketiga ini adalah najis." Najis. Maka Nabi SAW membuang itu, ini berdasarkan dalil ini bahwa tidak boleh najis menghilangkan kotoran, menghilangkan. Waktu itu saya pernah ditanya begini, ada orang dapat hasil haram disodakohin, kira-kira dapat pahala apa kagak? Bu, orang dapat rezeki tapi hasilnya haram, dia tahu itu haram tapi disodakohin sama dia, kira-kira dapat pahala apa kagak? Dapat dosa dia itu menerima yang haram, dosanya. Ketika dia sodakonya nggak dosa tapi nggak dapat pahala. Saya bilang sama dia, "Bang, abang rumahnya kena kotoran tai kucing, abang bersihin pakai airboat, kira-kira bersih apa kagak Bang?" Lah kagak usah. Ya sama gua lebih bau. Lah kalau abang artinya dapat dari yang haram, disodakohin, lah kagak jadi bersih itu harta. Tetap aja kok. Kenapa? Karena hasil dari yang begitu Pak Bu. Yang nerimanya? Iya, yang nerima itu dia kan hasil dari yang kotor, ya kagak bisa. Gak bisa. Kenapa? Karena itu udah kotor. Makanya bagaimana solusinya begitu? Itu udah bagus Pak solusinya, yang mau disodakohin, cuman gak dapat pahala. Dan jangan dimakan kalau hasil-hasilnya kotor Bu. Kenapa? Nih, andai kita dapat penghasilan yang kotor dan itu kita belanjain buat istri, anak kita, bahkan buat kita, na'udzubillah min zalik, tega. Mereka akan makan dari hasil yang haram. Ketika nanti hasil yang haram udah menyatu sedarah sedaging, khususnya buat bapaknya dah, saripati makanan, sperma itu saripati makanan yang dia makan. Ketika yang dia makan dari hasil yang haram berupa jadi saripati makanan, hubungan intim keluarnya sperma itu dari yang haram, punya potensi anaknya brother kagak tolong-tolongan. Wah, apalagi yang model-model begitu. Maka saya katakan Bu, dengan adanya ngaji seperti ini, walaupun kita kagak hafal dalilnya, Allah jadikan kita orang benar. Ngaji bikin benar, sekolah bikin pinter. Orang kalau ngaji mulu nggak sekolah, insya Allah benar plus pinter. Tapi kalau orang sekolah mulu kalau ngaji pinter, rada kagak benar.
Maka berapa banyak anak-anak kita sekolahnya sampai tinggi banget, pinter bocah itu, sampai orang tuanya dipinter-pinterin. Udah bayaran toh? Udah bayar les. Pas banget orang tuanya dipanggil, bapak, ini anak bapak setahun belum bayaran, tiap bulan saya kasih duit. Pinter tuh bocah, jangan salahin tuh bocah. Kenapa? Bapaknya melulu mementingkan anak urusan dunia, lupa dengan urusan akhirat. Baik, ada lagi? Ada lagi Pak, Bu? Ini Isya kapan ya? Lama banget ya. Saya di musola Firdaus lama banget, Isyanya beda kali ya sama di kampung gua. Saya tungguin kagak bel-bel ini. Pak, kenapa Oh kita iya, harus Pak. wajib sholat? Wah, kenapa kita harus wajib Sholat. wajib sholat? Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sholat apa enggak? Sholat. Kalau nggak sholat diomelin sama bapak ntar, nggak dikasih mainan sama jajan. Udah sunat belum? Udah. Berapa kali? 3 kali sunatnya. Hebat ini. Oh, maghrib, pas maghrib. Iya, bagus. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyustanja bi azmin. Nabi melarang kita cebok pakai tulang. Ini hadis sudah kita bahas tadi, disebut lagi. Wa awrasin, atau pakai tai kering, itu tidak boleh. Kenapa alasannya? Wa qala innahuma la yutahhirani. Karena tulang dengan tai kering atau kotoran kering ini tidak dapat membersihkan najis. Makanya Nabi melarang. Baik, inilah pembahasan kita seputar terkait tentang adab qada'il hajat, etika BAB, sampai doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semuanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, istanzihu minal qaul fa inna amata azabil qabri minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersihkanlah ketika kita habis kencing, suruh bersih, jangan sampai tertinggal. Istanzihu, ini istinzah ya, kita harus bersih nih. Bersihnya di sini ada tata caranya Pak. Dengan apa? Dengan cara kita gosok punya kita perlahan-lahan. Kenapa? Orang umumnya diazab gara-gara itu. Ini khususnya buat laki-laki nih. Kadang-kadang habis kencing langsung dimasukin. Bersihin dulu Pak, ada tata caranya. Pertama, kalau pengen BAK itu duduk, maksudnya duduk jongkok ya, nggak dia tengkurap lagi di kamar mandi. Duduk. Kenapa? Karena biar tilis keluarnya itu semuanya enak plong. Kedua, ketika pengen cebok itu kita jangan lupa diurut pelan-pelan. Ingat, pelan-pelan, jangan kencang-kencang urutnya. Pelan-pelan, jangan kencang-kencang. Terus yang ketiga, jangan lupa istibro, ngedehem. Urutnya ngedehem. Tujuannya apa? Biar kandai kata itu nggak tiris dan itu netes dan itu bapak langsung wudhu bapak nggak sah, plus sholat bapak tidak sah. Maka itu keumuman orang-orang yang diazab kubur. Baik, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bahas terkait tata cara duduk BAB. Bagaimana tata cara duduk BAB? Nanti kita praktekin duduknya yang benar sesuai dengan hadis Nabi bagaimana. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wa'afani ya karim, wa'afani ya karim, wa'afani ya karim, rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman, wa sabbitna bil islam, wa sabbitna bil tauhid, wa sabbitna bil ma'rifah min dunya wa ila daril akhirah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salamun akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.